Celoteh moyu. Ingin bicara tentang salah satu pedoman pelayanan atau pembinaan orang muda Katolik yang tentu saja ini diinspirasi dari sahabat pesiarahan. Jadi kita berterima kasih kepada Romo Hari dan kawan-kawan yang akhirnya berhasil membuat sintesis atau semacam pegangan untuk pendampingan orang muda di Indonesia. Buku ini cukup inspiratif karena di sana banyak hal-hal esensi yang membantu kita untuk memiliki arahan. Karena saya melihat ketika pendampingan orang muda tidak punya macam vademecum, buku pegangan atau handbook gitu, itu tendensi yang muncul adalah bicara tentang menurut saya, pengalaman saya. Ya nggak ada yang salah dengan itu semua. Boleh kita menggunakan pengalaman, tapi kita perlu sebuah fondasi yang sama, yakni iman kita. Maka buku ini berangkat dari pengalaman iman dan juga pengalaman menggereja, atau dengan kata lain memberi kita eklesiologi, memberi pendasaran tentang bagaimana pembinaan orang muda ditempatkan dalam gerak gereja di Indonesia. Dan salah satu poin yang menurut saya penting adalah alasan kita mendampingi orang muda itu adalah dikatakan dalam buku itu adalah Yesus Kristus. Jadi semua alasan pendampingan orang muda itu menghantar orang muda pada perjumpaan dengan Yesus Kristus. Walaupun mungkin faktanya kita banyak bicara tentang gimana pertemuan yang menarik, kita bicara tentang gimana kita ngumpulin orang muda, gimana tentang kegiatan-kegiatan, semua tadi bermuara dan bersumber pada pengalaman perjumpaan dengan Yesus Kristus. Definitif itu jawabannya ya. Dan pelayanan-pelayanan yang kita buat secara kreatif, inovatif, dan juga usaha-usaha teman-teman dari kepemudaan, intinya sebenarnya adalah membantu supaya kita bisa mewartakan kabar gembira kepada orang-orang muda. Konflik-konflik yang mungkin terjadi di antara orang muda juga bisa menjadi lahan bagi kita untuk ngomongin tentang siapa Yesus Kristus bagi orang muda. Dia adalah pembawa damai dan segala macam. Jadi poin pokok dalam pelayanan pembinaan orang muda ini adalah semua pelayanan kepada orang muda alasannya atau landasannya adalah Yesus Kristus. Lalu poin kedua yang juga menarik dari buku ini adalah dikatakan kita nggak bisa melepaskan komunitas basis dalam pembicaraan mengenai pembinaan orang muda. Pembinaan orang muda tidak bisa dilepaskan dengan lingkungan, tidak bisa dilepaskan dengan konteks di mana ia berada, yakni komunitas umat beriman. Maka kehidupan paroki, kehidupan entah wilayah, kehidupan lingkungan atau komunitas-komunitas kategorial, komunitas-komunitas kecil lainnya, itu sungguh-sungguh harus mendapat perhatian dari kita. Dan bagaimana pembinaan orang muda itu akhirnya membuat orang muda itu menjadi bagian dari komunitas umat beriman, tidak dilepaskan dari lingkungan atau komunitas orang beriman, tapi justru menjadi kesempatan untuk menginisiasi mereka menjadi bagian integral dari komunitas orang beriman. Maka pembinaan orang muda harus membawa mereka pada kesadaran, aku bagian dari gereja, aku bagian dari suatu paroki, aku bagian dari sebuah komunitas orang beriman yang disebut umat Katolik. Itu gak bisa dilepaskan karena nanti akhirnya kesempurnaan Kristiani itu antara lain diungkapkan dengan keterlibatan mereka, partisipasi mereka dalam membangun jemaat, dalam membangun umat beriman. Secara khusus buku ini juga mengungkapkan sasaran utama pembinaan orang muda. Buku ini mengatakan ada 3 sasaran utama. Yang pertama spiritualitas, yang kedua personalitas, yang ketiga komunitas. Jadi poin spiritualitas intinya bagaimana orang muda bisa memiliki relasi dengan Yesus Kristus, apapun cara dan bentuknya. Yang kedua personalitas itu menyangkut bagaimana orang muda semakin mengenal identitasnya dan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Lalu yang ketiga komunitas, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah mendukung orang muda untuk semakin terlibat dalam komunitas. Entah itu komunitas iman ataupun komunitas sosial seperti masyarakat di sekitarnya atau komunitas-komunitas lainnya yang tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Dan poin terakhir yang kemudian ditawarkan oleh buku ini adalah harapannya
Semua pembinaan tadi menjadikan orang muda menjadi agen perubahan. Dengan kata lain menjadi kader gitu ya. Kader yang bisa akhirnya memiliki peran serta dalam membangun bangsa dan negara. 100% Katolik, 100% Indonesia. Dan banyak pemikiran dari tokoh-tokoh sosial yang Katolik mengharapkan supaya kita memiliki kader-kader Katolik dalam kancah pembangunan masyarakat. Dan salah satu lahan yang tidak bisa ditinggalkan adalah lingkungan paroki, karena melalui situlah banyak muncul tokoh-tokoh, banyak anak-anak muda terlibat di situ, dan itu menjadi lahan bagi kita untuk mendampingi orang muda kita siap menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Maka harapannya pembinaan orang muda bukan sekedar membuat anak muda itu ada di sekitar altar dan sibuk dalam menggereja, tetapi juga menjadi garam dan terang dunia. Ini poin-poin yang menurut saya bagus dari buku ini, buku Sahabat Pesiarahan. Yang pertama, kita diingatkan tentang alasan pokok pembinaan orang muda, yakni Yesus Kristus. Yang kedua, kita nggak bisa melepaskan komunitas basis sebagai lahan di mana dia berkembang dan nantinya terintegrasi. Terus yang ketiga adalah sasaran-sasaran utama yang harus menjadi perhatian penting dalam pembinaan orang muda, yakni spiritualitas, personalitas, dan komunitas. Dan yang terakhir, goal dari semua itu harapannya mereka bisa menjadi agen perubahan. Dengan kata lain, dia menjadi garam dan terang dunia, seperti yang diharapkan oleh Yesus sendiri, bukan? Ini yang bisa kita pelajari dari buku Sahabat Pesiarahan.